Buntut tentara Palestina dihabisi, Hamas kembali serang Israel dengan tembakan roket. Tentara Palestina dikabarkan kembali melakukan serangan udara dengan menembakkan roket ke langit Israel. Roket tersebut diketahui diluncurkan ke arah kota Ashkelon yang menyebabkan sirene serangan udara di sana menyala, sehingga Israel mengevakuasi penduduknya ke tempat yang lebih aman. Semua penduduk berlarian keluar. Israel kemudian menyatakan bahwa pelaku penembakan roket-roket itu adalah kelompok tentara Israel yang menguasai Gaza, yaitu Hamas atau kelompok tentara Palestina. Namun belum ada tanggapan langsung dari Hamas terkait apa yang diarahkan oleh Israel tersebut. Menanggapi serangan roket itu, pasukan pertahanan udara Israel melakukan penyerangan kembali ke sejumlah sasaran untuk Hamas di jalur Gaza, kata tentara Israel. Meski tembakan tersebut sudah melewati lintas perbatasan wilayah, tapi tampaknya tak mengarah pada eskalasi yang lebih luas karena Hamas tidak kembali menanggapi. Tetapi tindak kekerasan di tepi barat yang diduduki Israel telah beberapa bulan terakhir memang sudah meningkat. Perseteruan panjang antara Israel dan Palestina tersebut akhirnya membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden turun tangan. Joe Biden mengatakan akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Israel dan Palestina dan melakukan kunjungan untuk menghentikan eskalasi ini. Apakah ini akan berhasil dan mengakhiri perang dari kedua negara ini? Biden pulang Israel dihujani roket dari Gaza. Aksi saling serang terjadi antara pasukan pertahanan Israel dan pasukan di jalur Gaza pada Sabtu dini hari 16 Juli waktu setempat. Bermula dari sejumlah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan negara itu. IDF yang membagikan rekaman serangan yang sedang berlangsung mengatakan satu proyektil dicegat oleh pertahanan udara Israel, sementara yang lain mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Inilah saat orang Israel yang tidak bersalah harus segera lari ke tempat perlindungan ketika teroris di Gaza menembakkan dua roket ke arah mereka, kata militer saat memposting video roket yang masuk seperti dikutip dari AFP. Tidak ada kelompok yang segera bertanggung jawab atas serangan itu. Militer kemudian mengatakan pihaknya menargetkan situs militer Hamas sebagai pembalasan, menyebutnya salah satu situs paling penting dan terbesar dari jenisnya di wilayah tersebut. Serangan di situs itu akan segera signifikan memperumit proses produksi roket di jalur Gaza dengan tujuan merusak kemampuan organisasi teroris Hamas yang semakin intensif. Reporter Palestina Muhammad Shmiri membagikan rekaman serangan balik Israel. Maha Husseini, aktivis dan jurnalis yang berbasis di Gaza, mengaku belum pernah melihat serangan roket seperti dini hari tadi. Saya belum pernah mendengar serangan udara sekeras ini sejak serangan Israel di Gaza pada Mei 2021. Mengacu pada gejolak besar terakhir antara pejuang Israel dan Palestina, Biden melakukan perjalanan ke Israel minggu ini untuk kunjungan presiden pertamanya ke Timur Tengah, meninggalkan negara itu hanya beberapa jam sebelum roket mulai terbang. Selama perjalanan, ia bertemu dengan pejabat tinggi Israel dan Palestina yang banyak memusatkan pembicaraan pada masalah keamanan. Hamas sangat kritis terhadap kunjungan itu dan mengutuk Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas karena bertemu dengan Biden. Israel tingkatkan serangan ke Masjid Al-Aqsa. Jihad Islam Palestina membalas dengan ratusan roket.
Kepala Gerakan Perlawanan Islam Palestina di Diaspora Khaled Meshal mengatakan Israel telah meningkatkan serangannya terhadap Masjid Al-Aqsa. Itu disampaikan Meshal yang juga tokoh senior Hamas dan Forum Cendekiawan Internasional keempat yang diadakan di Gaza untuk menandai peringatan 53 tahun serangan pembakaran terhadap Masjid Yerusalem yang diduduki. Masjid Al-Aqsa telah menjadi alat untuk kampanye pemilihan pasukan dan faksi Zionis. Itu sebabnya sebagai ancaman terhadap situs suci meningkat dan bulan ke bulan, kata Meshal seperti dilansir Middle East Monitor. Meshal menegaskan kembali pentingnya meningkatkan level semua upaya dan program Palestina di dalam dan di luar Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan bangsa Arab, Muslim, dan semua orang di seluruh dunia dalam upaya mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan Zionis, ungkapnya. Masjid Al-Aqsa adalah jantung Yerusalem, masalah utama dalam perselisihan dengan pendudukan Israel, kompas persatuan umat Islam, identitas, bendera, dan nasib semua Muslim. Dengan demikian, semua orang harus bekerja untuk membebaskan dia. Memang semua tempat suci Islam dan Kristen harus diselamatkan dari ancaman Israel di tanah suci karena sudah membabi buta. Gaza berkomitmen untuk mendukung pertempuran Yerusalem seperti yang selalu terjadi. Mengutip sumber keamanan AFP melaporkan sebuah roket dari Gaza meluncur jatuh di sebuah kota di Israel Selatan. Hamas mengakui telah melakukan serangan tersebut untuk melakukan aksi balasan yang telah dilakukan oleh Israel di Kompleks Al-Aqsa. Aksi saling serang itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dan kerusuhan di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Bentrokan antar warga Palestina dan juga aparat keamanan Israel membuat setidaknya 36 orang jadi korban. Tahun lalu ketegangan meningkat antara Israel dan Palestina memicu perang selama 11 hari lebih. Hal itu merusak seluruh sistem yang ada di sana dan semua negara berduka atas apa yang telah dilakukan Israel. Namun bagaimana tindakan PBB selanjutnya?